Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saya berharap dan berdoa kiranya saudara yang sedang mengikuti episode ini, saudara semua senantiasa dalam kondisi yang baik tanpa kurang suatu apapun dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam episode yang lalu kita telah mendengar pesan Tuhan tentang kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan hal itu kita pakai sebagai dasar pegangan kita bahwa kita akan dapat melalui tahun 2022 ini dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itulah kebenaran firman Tuhan yang dinyatakannya atas setiap kita. Tuhan telah menyatakan bagiannya. Namun tidak cukup hanya sampai di sana. Untuk dapat menjalani hari-hari kita di 2022 ini, Tuhan juga ingin supaya kita melakukan beberapa hal berikut ini. Firman-Nya di dalam kitab Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah hal pertama yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu supaya kita selalu berharap kepada Tuhan. Mengapa kita diminta untuk berharap kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi jika kita berharap kepada Tuhan? Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan 31 menyatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan saudara selama tahun 2021 yang lalu? Mungkin apa yang telah saudara alami telah menguras energi dan tenaga, dan bahkan mungkin saat ini, saudara sedang membutuhkan suatu kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, bagi orang yang berharap kepada Dia dan menanti-nantikannya akan beroleh kekuatan, dan kekuatan itu melebihi apa yang diberikan kepada orang-orang muda. Kita diibaratkan seumpama Raja Wali yang sedang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Karena itu, nantikanlah Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Maka kita akan berlari, namun tidak menjadi lesu. Kita akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah, bahkan putus asa. Itulah yang akan kita alami di 2022. Karena itu, kita harus terus berharap kepada Tuhan dan menanti-nantikannya untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, yang memampukan kami untuk senantiasa berharap hanya kepadamu. Terima kasih buat kesempatan dan pengharapan yang baru di 2022 ini. Bagi Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, demikian juga kiranya kehidupan kami di tahun 2022 ini. Engkau membawa kami terbang tinggi, mengatasi segala permasalahan dan kesulitan kami, karena kami senantiasa menanti-nantikan-Mu dan berharap hanya kepada-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan ilahi yang luar biasa daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami di sepanjang 2022 ini ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, kami diberkati, dan kami mengucap syukur. Amin.
Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian saudara juga telah terlibat dalam pelayanan ini, dan semakin banyak yang diberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya, senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.